bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 20 sifat wajib bagi Allah yang harus kita ketahui bersama. Anak-anakku sekalian, kelas 5 yang Bapak banggakan, mapel atau mata pelajaran KNU-an kali ini kita akan membahas tentang 20 sifat wajib bagi Allah dan artinya. Namun, pertemuan kali ini kita hanya akan membahas sampai dengan kelompok yang kedua, yaitu sifat wajib bagi Allah yang termasuk nafsiyah. Yang kedua, sifat wajib bagi Allah yang tergolong atau masuk dalam kelompok salbiyah. Anak-anak yang Bapak banggakan, tentunya kalian mungkin sudah pernah mendengar kata sifat-sifat wajib bagi Allah. Mari kita bahas bersama-sama. Sifat-sifat wajib bagi Allah yang pertama yang masuk dalam kelompok nafsiyah adalah sifat wujud. Wujud memiliki arti ada. Maksudnya eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan, melainkan bukan karena ada yang menciptakannya, melainkan ada dengan sendirinya. Jadi sifat wujud Allah ini wajib kita yakini. Keyakinan terhadap adanya Allah bagi manusia telah terjadi ketika manusia dilahirkan. Keberadaan Allah dapat dijabarkan dalam beberapa bukti. Di antaranya, 1. Kejadian alam semesta. Tidak semua yang terjadi di dunia menyadari adanya sesuatu yang mengadakannya. Contohnya, adanya makanan di meja makan, pasti ada yang menghidangkannya. Adanya kursi, pasti ada yang membuatnya. Demikian pula dengan alam semesta beserta isinya. Tentu ada yang menciptakannya. Siapa anak-anak? Ya, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajri fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air, hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Allah mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya. Dan Dia Allah telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Yang kedua bukti bahwa Allah itu ada adalah adanya Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah manusia ciptaan Allah yang diutus untuk menyampaikan ajaran pokok, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini tertuang dalam surah An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibul taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sadaqallahul azim. Yang ketiga, bukti bahwa Allah itu ada adalah kitab suci berupa Al-Qur'anul Karim. Menurut bahasa, Al-Qur'an adalah bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Qur'an adalah yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril dengan jalan mutawatir dan bernilai ibadah bagi kita yang membacanya. Sifat Allah yang tergolong dalam salbiyah adalah qidam, atau sifat Allah yang kedua adalah al-qidam. Qidam artinya terdahulu. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala terdahulu dan tidak didahului oleh sesuatu apapun. Berbeda dengan manusia yang memiliki jangkauan akal terbatas. Bahkan manusia tidak dapat mengetahui secara pasti kapan penciptaan alam semesta ini terjadi. Sifat Allah yang ketiga adalah al-baqa. Baqa memiliki arti kekal. Semua makhluk ciptaan Allah akan mati, termasuk kita sebagai manusia biasa, tumbuhan, hewan, dan lain selainnya. Manusia tumbuh dan berkembang. Hal itu sudah menjadi hukum alam. Berbeda dengan Allah yang memiliki sifat al-baqa, yaitu kekal dan abadi, tidak pernah dan tidak akan berubah-ubah. Sifat Allah yang keempat adalah mukhallafatu lil hawadisi. Artinya, berbeda dengan semua makhluk. Allah tidak mungkin sama dengan makhluk ciptaannya. Bahkan kita sebagai manusia sering menciptakan sesuatu barang untuk menunjang kelangsungan hidup. Dari semua ciptaan barang manusia, tidak ada satupun yang sama dengan manusia. Sifat Allah yang kelima masih dalam kelompok yang tadi yang kedua, yaitu qiyamuhu binafsihi. Sifat Allah selanjutnya qiyamuhu binafsihi, yang berarti berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan bantuan apapun dari siapapun. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Fatir ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu. Allah maha terpuji. Sifat Allah yang ke-6 atau yang masuk dalam kelompok salbiyah tadi, dalam pembahasan kita yang terakhir ini, sebelum nanti ada sambungan atau yang ke-7, ya, yaitu wahdaniyah. Sifat Allah yang ke-7 wahdaniyah berarti Allah Maha Esa. Allah itu tunggal anak-anak, satu dan tidak ada yang menandinginya. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu la tattahidu ilahainin hainisnain
Innama huwa ilahu wahidun fa iya yal farhabun. Allah menjelaskan bahwa Allah itu berdiri sendiri. Allah itu Maha Esa, tunggal, dan Allah Maha Kuasa atas segalanya. Demikian anak-anak, silahkan materi yang pertama, KN1, sub yang kedua ini dicatat di dalam buku KN1 kalian. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.